Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, ketika Prabu Erlangga memasuki usia tua dan ingin mengasingkan diri dari dunia, dari urusan duniawi, dan berniat meninggalkan takhta serta menjadi seorang petapa. Justru di saat yang itulah Prabu Erlangga menghadapi sebuah persoalan yang sangat pelik, yaitu Kerakraan Mahamantri I Hino atau Kerakraan Mahamantri I Hino Sang Rama Tunggadewi. Itu justru menyatakan ketidaktertarikannya dengan urusan takhta dan ingin meninggalkan tahtanya, memilih untuk bertapa menjadi bikuni. Teman-teman, sebagai seorang putri mahkota yang seharusnya memutuskan tahta, itu Sang Rama Tunggadewi justru tidak berminat untuk menjadi raja dan memilih mengasingkan diri di dalam sebuah gua, yaitu Gua Senglong yang berada di kaki Gunung Klotok, tepatnya itu sebelah barat dari kota Kediri. Kisah putri mahkota ini, teman-teman, yaitu Sang Rama Tunggadewi, itu dikaitkan dengan sebuah legenda yang dikenal dengan sebutan Dewi Gili Suci, yang memiliki pertapaan di Gua Selo Mangleng di kaki Gunung Klotok pada tahun 1042 Masehi, teman-teman. Itu Prabu Erlangga itu membelah kerajaan menjadi dua bagian untuk diwariskan kepada dua putranya, yaitu adik dari Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Di bagian Jenggala itu diwariskan kepada Mapanji Garasakam, sedangkan di wilayah Kediri itu diwariskan kepada Sri Samara Wijaya, teman-teman. Setahun kemudian, yaitu tahun 1043 Masehi, yaitu Prabu Erlangga itu meninggalkan tahta dan kembali menjalani kehidupan sebagai pertapa. Erlangga menggunakan nama baru yang diberikan oleh Empu Barada, yaitu seorang tokoh agama yang sangat dihormati semasa pemerintahan Prabu Erlangga. Nama yang dipakai oleh Erlangga itu adalah Resi Gentayu. Sejak Prabu Erlangga mendirikan kerajaan, Sang Rama Wijaya Tunggadewi itu menjabat sebagai Ragran Mahamantri I Hino atau putri mahkota. Dan nama ini terdapat atau disebutkan di dalam sebuah prasasti Cane yang berangkat tahun 1021 Masehi. Prasasti Cane yang berangkat tahun 1021 Masehi ini, teman-teman, ini adalah prasasti yang pertama kali dibuat oleh Erlangga. Dan prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sang Rama Tunggadewi itu sebagai Kerakraan Mahamantri I Hino atau putri mahkota, teman-teman. Dan prasasti ini dibuat oleh Erlangga untuk menghormati warga desa Cane yang menjadi barisan depan dalam mempertahankan kerajaan, teman-teman, dari serangan para musuhnya. Sedangkan di prasasti ini juga disebutkan bahwa pusat pemerintahan atau keraton tempat Erlangga mendirikan kerajaan bernama Watanmas. Di prasasti Cane ini juga disebutkan bahwa ada beberapa warga asing itu dikenakan pajak khusus, teman-teman. Jadi semenjak zaman era kerajaan, terutama di Erlangga ini, teman-teman, itu warga asing yang tinggal di Nusantara
itu dikenakan pajak khusus, tidak sama dengan pajak yang dikenakan penduduk pribumi atau lokal. Di dalam prasasti Bucangan yang berangkat tahun 1042 Masehi, Sang Rama Wijaya Tunggadewi itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Mahamentri atau Ragran Mahamentri Ihino, teman-teman. Tetapi yang menggantikannya itu adalah Samara Wijaya, Sri Samara Wijaya. Dan saat itu pemerintahan sudah berpindah ke Daha, tidak lagi di Watanmas. Menurut cerita rakyat, saat itu Sang Rama Wijaya Tunggadewi itu telah mengundurkan diri dari dunia pemerintahan dan mengasingkan diri menjadi seorang pertapa dengan gelar Dewi Gili Suci. Di dalam kisah Panji, teman-teman, sosok Dewi Gili Suci ini adalah sosok yang agung, yang sangat dihormati. Beliau sering muncul dan memberi pertolongan kepada Panji Aswarabangun dan juga Dewi Sekartaji. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini mengenai Ragran Mahamantri Ihino Sang Rama Wijaya Tunggadewi yang merupakan putri mahkota dari Prabu Erlangga yang memilih untuk hidup menjalani pertapa dan meninggalkan pemerintahan kerajaan. Teman-teman, kalau misalkan ada sesuatu yang salah di dalam narasi saya kali ini, teman-teman silahkan untuk berkomentar dan membetulkannya melalui kolom komentar dengan disampaikan secara bijak, teman-teman. Mudah-mudahan bisa membangun channel Lancanen. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.